tangan dan menghindari kerumunan biar kita tetap bisa ikut sekolah minggu. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari Kak Buma ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita buka suara di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat sepanjang hari ini atas penyertaan-Mu kepada setiap kami Bapa. Tuhan, kami pada hari ini Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, masih semangat kalian semua? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka
Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ku tentara kecil ya Tuhan, siap kalau dibutuhkan, tapi tanpa senapan. Firman yang kugunakan di kiri kananku, bersama temanku berbaris lurus, siap laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iblis datang menyerang, ku bunyikan genderang, lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku, bersama temanku berbaris lurus, siap laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Dar. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabatku. Di saat aku sedih, Engkau menangis bersama dengan aku. Saat aku tertawa, Engkau pun tertawa bersamaku. Aku milikmu Tuhan, Engkau milikku. Haleluya. Waktuku sedih,
Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Buma ajak adik-adik untuk duduk tenang di hadapan Tuhan karena kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu hati, kita serahkan firman Tuhan pada hari ini supaya kita boleh dijamah Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan, ajari anak-anak-Mu Bapa, supaya mereka boleh mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami semua setiap hari Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya Kak Buma mau bercerita tentang firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini firman Tuhan yang luar biasa. Soalnya yang mau kakak ceritakan ini tentang saudara. Adik-adik punya saudara nggak di rumah? Punya kakak, adik, atau sepupu? Pasti punya ya. Sama Kak Buma juga punya kakak, sama punya adik. Nah, di sini Kak Buma mau bercerita tentang Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Kenapa Kak Buma kok Yusuf harus mengampuni saudara-saudaranya? Emang saudara-saudara Yusuf ini salahnya apa kok sampai Yusuf harus mengampuni? Nah, kita buka di Alkitab Kejadian pasal 43 sampai 45. Nanti adik-adik baca di rumah karena ayatnya terlalu panjang sekali. Nah, tapi Kak Buma di sini mau bagikan 2 ayat saja, yaitu di Kitab Kejadian pasal 45 ayat 4 dan ayat 15. Di sini Kak Buma bacakan untuk adik-adik semua. Kejadian 45 ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Nah, jadi ternyata saudara-saudara Yusuf ini menjual Yusuf ke Mesir. Karena apa? Karena Yusuf adalah anak kesayangan bapaknya. Jadi saudara-saudaranya ini iri. Saudara Yusuf itu ada 12, sama Yusuf jadi 13 yang laki-laki, dan ada satu lagi perempuan. Tapi kalau di sana itu yang diutamakan itu yang laki-laki. Nah, saudara-saudara Yusuf ini iri. Karena apa? Bapaknya lebih sayang sama Yusuf. Baju bagus dikasih ke Yusuf, makanan enak dikasih ke Yusuf. Sementara kakaknya, adik-adiknya nggak dikasih ke Yusuf, nggak dikasih sama bapaknya. Cuma Yusuf yang dikasih yang bagus-bagus sama bapaknya. Nah, dari situlah timbul iri hati saudara-saudara Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf dijual ke Mesir. Nah, ayat yang keempat, pasal 45 ayat yang ke-15. Kak Buma bacakan untuk adik-adik semua. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Nah, luar biasanya Yusuf ini gak punya dendam. Dia mungkin sakit hati, menangis, bersedih. Karena apa? Dijual sama saudara-saudaranya. Buat apa gak dijual? Dijadikan budak di Mesir. Kejam ya, memang kejam. Kak Buma dulu kalau berantem sama Kak Buma gak sampai jual-jual kayak gitu loh. Ini sampai dijual. Makanya Yusuf merasa sakit hati. Yusuf sedih, tapi Yusuf tidak dendam. Dia tetap menyayangi saudara-saudaranya. Nah, kita sudah mendengarkan cerita ya dari awal. Mungkin sebelum-sebelumnya Kak Jeremy atau kakak-kakak yang lain pernah bercerita tentang Yusuf. Bagaimana dulu saudara-saudaranya begitu kejam sama Yusuf. Sampai dulu Yusuf dijual ke Mesir, bilang ke bapaknya apa? Dimakan binatang buas. Baju
Biar apa Kak Buma? Biar bapaknya percaya kalau Yusuf dimakan binatang buas. Padahal enggak. Padahal Yusuf dijual, dijadikan budak di Mesir. Kak Buma kalau lihat mungkin pada saat itu sakit hati, mungkin sedih juga, karena masa sih kakak adik bisa setega itu. Nah, tapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, luar biasanya kita punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang mengasihi kita, mengasihi Kak Buma, mengasihi adik-adik, mengasihi semua saudara. Jadi, sekalipun Yusuf pernah disakiti saudara-saudaranya, Yusuf tetap menyayangi saudara-saudaranya. Sampai pada suatu ketika Yusuf ternyata waktu dijual ke Mesir, awalnya memang jadi pelayan. Dia diproses Tuhan jadi pelayan, sampai akhirnya naik jadi orang kepercayaan Firaun. Itu bisa jadi itu kayak di presiden, itu wakil presiden. Luar biasa. Orang yang dulunya dibenci saudara-saudaranya, orang yang dulunya dibuang saudara-saudaranya, malah di negeri orang di Mesir dia jadi orang kepercayaan Raja Firaun. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita nggak punya kasih dari Tuhan Yesus, pasti kita sakit hati ya. Kak Buma aja kadang kalau dulu berantem sama kakaknya Kak Buma atau adiknya Kak Buma marah, iya karena masih kecil-kecil gitu, marah, nangis, kadang ngadu ke orang tua. Tapi Yusuf tidak demikian. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang membuat Yusuf menyayangi saudara-saudaranya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Buma mau tanya, kalau seumpama ada kakak, adik atau teman-teman adik-adik yang mungkin membuli, mengejek, menghina, atau bahkan, aduh aku gak mau berteman sama dia soalnya bukan anak orang kaya. Kira-kira adik-adik sakit hati gak? Pasti sakit hati. Kok aku digitukan sih? Aku kan juga sama, aku juga ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika ada teman-teman yang seperti itu, jika ada kakak atau adik kalian yang mungkin menghina atau membuli di sekolah, atau mungkin gangguin kalian di rumah, merusak mainan kalian, atau mungkin yang lain macam-macam yang membuat kalian jadi marah, sedih, ingat, kita masih punya Tuhan ya, Tuhan Yesus. Jadi gak usah takut, kalaupun dibenci teman-teman, gak usah takut, gak usah benci, gak usah marah, gak usah sakit hati, gak usah dendam. Kenapa? Kalau kita dendam, kita temannya siapa? Temannya si jahat, yaitu iblis. Mau jadi teman iblis? Kak Buma gak mau, Kak Buma gak mau. Kak Buma maunya jadi anak Tuhan. Kak Buma mau belajar, Kak Buma mau tetap menyayangi saudara-saudara Kak Buma, sekalipun dulu Kak Buma pernah dimarahin, Kak Buma pernah digangguin waktu mainan, tetap Kak Buma harus mengasihi saudara-saudara Kak Buma. Begitu juga dengan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Kak Buma lanjut cerita lagi ya. Jadi pada saat itu Yusuf sudah kaya, dia menjadi orang kepercayaan Firaun di Mesir, sehingga pada saat itu banyak sekali lumbung padinya, stok bahan makanannya itu banyak banget. Nah, pada saat itu Tuhan membuat saudara-saudara Yusuf ini tidak memiliki apapun, sehingga mereka harus apa? Harus mencari bahan makanan ke daerah lain, dan akhirnya mereka kemana? Ke Mesir. Tapi mereka nggak tahu kalau Yusuf ada di sana. Mereka nggak tahu kalau Yusuf yang punya segalanya. Mereka nggak tahu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di sini pun ketika saudara-saudara Yusuf butuh makanan, butuh gandum dan segala macam, kira-kira Yusuf membiarkan mereka kelaparan enggak? Ternyata enggak.
Yusuf mengasihi mereka. Walaupun Yusuf sempat membuat ujian sama saudara-saudaranya ini, menguji apakah benar saudara-saudaraku ini sudah berubah jadi baik atau masih jahat seperti dulu. Akhirnya Yusuf melakukan berbagai cara untuk menguji ketulusan saudara-saudaranya ini. Terutama Yusuf bilang ke saudara-saudaranya bahwa ketika mereka mau gandum dari sini, mereka harus membawa saudara mereka yang paling bungsu. Kenapa kok Yusuf mau saudara-saudaranya membawa adiknya yang paling bungsu? Karena ternyata Benyamin yang paling bungsu ini, adiknya namanya Benyamin, adik-adik. Itu adalah adik yang dikasihi Yusuf. Nah, karena apa? Ternyata adiknya paling bungsu ini juga adalah satu ibu sama Yusuf, dari ibu Rahel. Makanya Yusuf begitu mencintai adiknya, mengasihi adiknya. Nah, pada saat itu Yusuf bilang ke saudara-saudaranya, kalau kamu ingin gandum, kamu punya nggak saudara yang paling kecil di antara kalian? Dan saudara-saudaranya menjawab, kami punya ada adik kami, namanya Benyamin, tapi dia ada di rumah bersama dengan bapak kami. Akhirnya Yusuf bilang apa? Pergilah, bawalah adikmu ke sini, maka aku akan memberikan apa yang kamu mau. Kira-kira saudara-saudaranya bilang apa? Enggak, aku nggak mau, capek tahu, jauh. Enggak, ternyata saudara-saudaranya apa? Mau. Bahkan saudara-saudaranya kembali pulang ke rumah. Jauh adik-adik, rumahnya bukan kayak sini kan, Ramayana, bukan, tapi jauh sekali. Harus menunggu berapa jam lamanya. Tapi apa mereka lakukan supaya mereka bisa makan? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika sampai rumah ada Bapak Yakub bilang, loh, kenapa kalian kembali lagi? Bukannya kalian sudah sampai sana dan kalian harusnya membawa makanan untuk kita makan hari ini? Saudara-saudaranya bilang, kami diperintahkan untuk membawa Benyamin ke sana supaya kita diberikan apa yang kita mau. Akhirnya apa? Akhirnya sebenarnya Bapak Yakub tidak tega, karena Benyamin anak yang juga dikasihi sama seperti Yusuf. Bapak Yakub nggak mau kalau sampai Benyamin nasibnya atau nanti dia hilang atau mungkin dia dimakan binatang buas seperti Yusuf dahulu. Tapi akhirnya dengan berat hati Bapak Yakub mengizinkan. Berangkatlah mereka semua kembali ke Mesir. Sesampainya di Mesir, Yusuf menangis ketika melihat adiknya. Karena apa? Karena rindu sekali. Kayak Kak Buma, kayak adik-adik, kalau sudah lama nggak ketemu saudara pasti rindu ya. Pasti kalau ketemu senang, tapi kalau sudah lama nggak ketemu pasti sedih, nangis, pengen ketemu, pengen bercanda, pengen ngobrol, ya kan? Nah, sama yang dialami Yusuf saat itu, dia menangis karena saking sayangnya, saking kangennya sama adiknya. Dan akhirnya apa? Dikasihlah apa yang mereka mau. Bahkan ketika saat itu Yusuf memberikan lebih banyak untuk adiknya. Yusuf pun menguji di situ. Benar nggak sih kalau aku kasih adikku banyak, kakak-kakakku ini iri nggak? Karena dulu waktu bapak Yakub memberiku apapun yang aku mau, mereka iri. Kalau aku memberikan Benyamin lebih banyak dari mereka, apakah mereka iri? Akhirnya apa? Mereka tidak iri sama sekali. Nah, itu yang membuat Yakub semakin yakin bahwa saudara-saudaranya telah berubah menjadi orang baik. Nah, kemudian Yusuf melakukan sesuatu supaya Benyamin tetap tinggal di Mesir. Dengan cara apa? Memasukkan pialanya ke kantong gandum milik Benyamin. Dan sampai saat itu ketika mereka mau pulang, Yusuf tiba-tiba menghentikan mereka. Dasar kalian pencuri. Mereka menjadi bingung, adik-adik, kok kita dibilang pencuri? Dan saat itu Yusuf bilang, kalian telah mencuri pialaku. Kalau kalian ingin pulang, aku ingin melihat isi gandum yang ada pada kalian terlebih dahulu.
Semua dicek, semua dilihat, ternyata apa? Piala itu ada pada karung milik Benyamin. Nah, kenapa Yusuf melakukan hal demikian? Karena Yusuf ingin Benyamin tetap tinggal di Mesir. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa cerita Yusuf ini. Cerita Yusuf ini mengajarkan Kak Buma dan adik-adik untuk apa? Satu, mengasihi saudara kita, mengasihi sesama kita. Dua, mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni kita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kisah Yusuf tadi ada beberapa peristiwa penting yang mencerminkan terwujudnya kasih persaudaraan. Yang mana sekalipun Yusuf disakiti saudara-saudaranya, Yusuf tidak membalas, Yusuf tidak benci, tetapi Yusuf justru mengasihi mereka. Bahkan ketika Yusuf mengaku bahwa dia adalah Yusuf yang pernah mereka kakak-kakaknya buang, Yusuf menangis, bukan benci tapi Yusuf terharu karena Tuhan Yesus telah menyatukan Yusuf dengan kakak-kakaknya dan Bapak Yakub. Nah, yang terkasih dalam Tuhan, Kak Buma mengajak setiap kita untuk tetap mengasihi sesama dan tidak memiliki rasa dendam ataupun benci kepada orang yang membuat kita marah ataupun mengganggu kita. Demikian firman yang boleh Kak Buma bagikan. Kiranya setiap kita boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa tetap berdoa dan andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa jika pada hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajari kami Bapa supaya firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami boleh menjadi anak-anak kesukaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dan jikalau Tuhan mungkin kami masih ada rasa marah, kesal kepada orang-orang yang menyakiti kami, Tuhan ampuni kami Bapa, dan ampuni setiap mereka Tuhan yang membuat kami marah atau yang bersalah Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin.
Nah, kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Nah, Kak Uma menghimbau adik-adik, mengajak adik-adik untuk tetap semangat melayani Tuhan, tetap semangat beribadah kepada Tuhan, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur jika pada hari ini Tuhan, kasih-Mu boleh ada pada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu boleh menyertai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Bahkan ibadah kami Tuhan boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Itu semua karena campur tangan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, berkati setiap kami Bapa, berkati studi kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak kesukaan Tuhan, jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, jadikan kami garam dan terang dunia bagi teman-teman kami, bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan tetap Tuhan, jagai hati kami Tuhan, jagai pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, baik papa kami yang bekerja atau mama kami yang bekerja, dan kakak-kakak kami, saudara-saudara kami Tuhan. Berkati Bapa, berikan kesehatan, berikan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk Smiling Kid GB Sentro Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Smiling Kid GB Sentro Bapa. Tuhan tolong tambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan, anak-anak yang benar-benar ingin dibentuk di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, anak-anak yang rindu akan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Bapa. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menjagai kami, memberikan kami kesehatan, sehingga minggu depan Tuhan kami boleh bertemu kembali, kami boleh berkumpul kembali Tuhan melalui ibadah online GBI Smiling Kid GBI Sentro Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan di dalam mendidik, mengajar anak-anak Tuhan. Biarlah segala firman Tuhan yang disampaikan, apapun yang dikatakan oleh kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, biarlah pelayanan kakak-kakak sekolah minggu Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu minggu depan.